Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksena Fauzan Putra, BP 1911511013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari laporan Pratikum Warkom Modul 3. Baik, pada modul kali ini, kita akan melakukan penambahan instruksi pada prosesor sederhana yang sudah kita buat pada modul sebelumnya, yaitu kita akan menambahkan jumlah instruksinya menjadi 12 bit. Baik, untuk langkah pertamanya, kita harus menambahkan instruksi perkalian yang kita buat mul, pembagian yaitu div, modulo yaitu mod, dan shift adalah SHT. Pada tabel 1 kita akan mendefinisikan semuanya. Baik, untuk tipe header sampai OR sudah kita definisikan pada sebelumnya, pada modul juga sudah didefinisikan. Dan untuk tipe mul, tipe register kita definisikan sendiri yaitu 0100, mul tipe immediate yaitu 1100, div tipe register yaitu 0101, div tipe immediate yaitu 1101, mod tipe register yaitu 0110, mod tipe immediate yaitu 1110, shift tipe register yaitu 0111, shift tipe immediate yaitu 1111. Baiklah, pada langkah selanjutnya kita disuruh untuk membuat program bahasa mesin dan tentunya bahasa assembly-nya juga kita harus tahu dari operasi matematika yaitu X sama dengan dalam kurung 4 dikali 3 dibagi 2 mod dalam kurung 2 shift 1. Baik, untuk bahasa assembly-nya sendiri, pertama kita akan memasukkan nilai 4 ke dalam register 0, yaitu add R0,4, di mana R0-nya sudah kita masukkan 4 nih. Dan untuk header sendiri sudah kita definisikan, jadi definisi bahasa mesinnya di mana untuk opcode-nya yaitu 1000, untuk register 0 yaitu 0000, dan untuk immediate 4 yaitu 0100. Baik, untuk berikutnya pada register 0 ini kita melakukan sebuah operasi mul di mana dengan angka immediate 3, yaitu perkalian antara 3 dan 4 pada register 0 ini. Nah, untuk mul sendiri, mul immediate sendiri sudah kita definisikan sebelumnya itu 100, dan untuk register 0 sama seperti yang tadi yaitu 0000, dan untuk binar dari immediate 3 yaitu 00111. Nah, untuk hasil operasinya sendiri itu adalah 12, yaitu 4 kali 3. Berikutnya, kita akan melakukan operasi div atau pembagian pada register 0 ini, di mana bahasa assembly-nya itu div R0,2, di mana untuk div immediate sendiri sudah kita definisikan, di mana definisinya yaitu 1101, dan untuk register 0 sama seperti yang tadi yaitu 0000, dan untuk binar dari desimal 2 yaitu 0010. Nah, hasil dari sekarang nilai dari register 0 ini berisi nilai 6. Nah, berikutnya kita melakukan pemasukan nilai ke dalam register 1. Nah, sama seperti sebelumnya kita melakukan add R1,2. Nah, header sendiri sudah kita definisikan opcode-nya yaitu berupa 1000, dan register 1 itu bahasa mesinnya yaitu adalah 0001, dan untuk binar dari 2 yaitu 0010. Nah, sekarang R1 bernilai isinya adalah 2. Nah, berikutnya adalah kita melakukan operasi shift SHT RL, 2, di mana shift immediate ini sudah kita definisikan opcode-nya itu 1111, dan untuk register 1 sama seperti sebelumnya itu 0001, dan untuk immediate 2 yaitu adalah 0001. Nah, hasil dari atau nilai sekarang yang berada di dalam R1 adalah 4. Nah, berikutnya kita melakukan operasi mod
terhadap dua register ini, yaitu register 0 dan register 1. Nah, untuk register 1 sendiri, kita memasukkan nilai mod di mana kita sudah mendefinisikan bahwa mod ini kita definisikan untuk mod register ini adalah 0110 dan untuk R0 sama seperti sebelumnya itu 0000 dan mod dari dan data dari R1 ini adalah 0001. Baik, hasil dari atau nilai yang berada pada nilai R0 ini adalah 2. Nah, jadi kita akan membuktikan dari perhitungan yang manual ini yang hasilnya adalah 2, dan kita akan membuktikannya nanti di model SIM-nya, apakah proses yang kita jalankan itu sudah benar. Dan berikutnya, kita akan melakukan, karena kita akan mengubah panjang register ini, panjang prosesor ini maksudnya menjadi 12 bit, jadi kita akan mengubah panjang dari prosesor ini tentunya, yang awalnya adalah 9 bit menjadi 12 bit. Nah, untuk melakukan itu kita akan mengubah beberapa instruksi, karena kita akan menambahkan instruksi. Gitu. Jadi instruksi yang akan kita tambahkan yaitu menjadi panjangnya adalah 12 bit. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, kita akan mengubah dulu dari RAM-nya. Pada RAM tersebut, kita akan mengubah. Yang diubah pada RAM ini sangatlah sederhana, di mana yang kita ubah hanyalah parameternya yang sebelumnya, parameter width ini yang kita ubah sebelumnya panjangnya adalah 9, dan sekarang kita akan mengubah parameternya menjadi 12. Nah, yang terjadi pada perubahan pada RAM ini cuma itu. Jadi kita hanya mengubah pada parameter data width ini menjadi 12. Berikutnya, pada instruction decoder kita juga melakukan pengubahan, di mana tentunya untuk input instruction sendiri, instruksinya kita sudah memanjangkan menjadi 9 bit. Nah, untuk instruksi sendiri sudah kita panjangkan menjadi 9 bit, kita ubah dari 9 bit menjadi 12 bit. Jadi inputnya instruction in ini berupa 12 bit. Nah, untuk opcode sendiri panjangnya sudah kita definisikan tadi bahwa panjangnya itu adalah 4 bit. Dan untuk register address sendiri tidak kita ubah. Register address A dan register address B tetap kita buat menjadi 3 bit. Kenapa? Karena kita tidak melakukan penjumlahan banyak register di sini. Dan berikutnya adalah output immediate. Immediate tentunya, immediate juga kita ubah menjadi 4 bit. Panjangnya menjadi 4 bit. Nah, untuk opcode sendiri, yaitu instruction-nya itu dari bit ke-8, dari bit ke-8 sampai bit ke-11. Register address A itu kita tidak mengubahnya, tetap panjangnya itu 3 bit, jadi dari bit ke-4 sampai bit ke-6. Terus register address B tetap 3 bit panjangnya, jadi dari bit ke 0 sampai bit kedua, dan untuk immediate panjangnya itu adalah 4 bit, jadi dari bit ke 0 sampai bit ke 3. Baik, berikutnya kita akan melakukan perubahan pada rec-n-nya. Pada rec-n ini perubahannya sederhana, di mana parameter ini kita ubah menjadi 12. Jadi perubahan yang terjadi pada rec-n ini hanyalah perubahan yang kita ubah rec-n ini, parameter n ini sebelumnya adalah 9, jadi sekarang kita ubah menjadi 12. Baik, kita lanjut ke MUX 821. Nah, pada MUX 821 sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan, jadi kita sama melakukan perubahannya hanyalah merubah dari 9 bit menjadi 12 bit. Nah, untuk input sendiri, di mana inputnya berupa 12 bit, yaitu inputnya kita ubah menjadi 12 bit, dan output tentunya kita ubah menjadi 12 bit, dan rate-nya juga kita ubah menjadi 12 bit. Dan untuk yang lainnya tidak perlu kita ubah, karena kita cuma mengubah dari untuk bisa menerima instruksi 12 bit tersebut. Sekarang kita akan lanjut ke register bank. Nah, pada register bank ini
address A dan address B ini tetap kita ubah tetap dibuat menjadi panjangnya yaitu 3 bit. Sedangkan data in-nya kita ubah menjadi 12 bit, dan output-nya tentunya data out A dan data out B-nya itu kita ubah menjadi 12 bit tentunya. Dan untuk where dari R0 out, R1 out, R2 out, R3 out, R4 out, R5 out, R6 out, dan R7 out kita ubah menjadi 12 bit. Nah, untuk perubahan sendiri hanya seperti itu pada register bank ini. Jadi tidak terlalu banyak perubahan. Jadi intinya kita cuma mengubah supaya instruksi 12 bit ini bisa diterima oleh register bank ini. Baik, berikutnya adalah ini adalah sesuatu yang saya lupakan pada hari praktikum, di mana pada hari itu saya tidak merubah immediate extend-nya, jadi terjadi error. Nah, di sini juga diharuskan ya bahwa lebar data harus disamakan dengan lebar instruksinya. Nah, lebar data harus disamakan dengan lebar instruksinya. Maka pada immediate extend ini kita mengubah inputnya immediate kan. Immediate-nya extend ini berupa panjangnya itu adalah 4 bit. 4 bit. Nah, untuk output sendiri karena panjang prosesor kita 12 bit, jadi outputnya juga harus 12 bit untuk immediate extend ini. Nah, untuk mendapatkan nilai 12 bit ini, jadi kita harus menambahkan 8 nol bilangan 8 nol bit binar ke dalam if-in-nya supaya nanti outputnya menjadi 12 bit. Nah, secara ringkasnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke kontrol. Nah, pada kontrol sendiri, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa sebenarnya kita hanya perlu mengubah panjang-panjang bit ini. Nanti pada ALU baru kita akan melihat penambahan opcode atau operation yang kita tambahkan. Gitu. Baik, pada kontrol itu sendiri, untuk opcode tadinya kita membuat atau mendefinisikannya itu 4 bit. Nah, kita buat 4 bit untuk opcode. Dan untuk ALU cell-nya kita buat menjadi 3 bit. Nah, opcode yang diubah menjadi 4 bit ini, di mana kemudian 3 bit opcode itu dijadikan sebagai ALU cell atau ALU selection, dan 1 bit terakhir dijadikan operation selection. Jadi halus cell-nya menjadi 3 bit dan opcode-nya menjadi 4 bit. Baik. Berikutnya kita akan masuk ke ALU. Nah, pada ALU ini memang sedikit banyak yang dirubah. Pada ALU kita akan merubah dan menambah kita akan menambah berupa operation yang sudah kita definisikan tadi, yaitu func pada ALU akan dipertambah gitu. Nah, untuk perubahan sendiri awalnya juga sama dengan perubahan-perubahan pada bagian lainnya, yaitu kita harus membuat ALU ini menerima instruction 12 bit. Nah, untuk inputannya, maka untuk inputan ALU ini data in dan data in 1 dan data in 2 kita ubah menjadi 12 bit, dan data out-nya tentu juga kita ubah menjadi 12 bit. Nah, untuk func sendiri, func ini adalah inputan dari ALU yang berasal dari kontrol, yaitu ALU cell sendiri. Nah, untuk ALU cell-nya tadi kan panjangnya adalah 3 bit. Makanya di sini func-nya panjangnya adalah 3 bit. Nah, yang kita tambah di sini adalah bagian dari perkalian sampai dengan shift ini. Nah, seperti yang sudah kita definisikan tadi, bahwa pada perkalian kita mendefinisikan bahwa untuk perkalian yaitu kita definisikan 0100, untuk pembagian kita definisikan 0101, dan untuk modulo kita definisikan 0110, dan untuk shift kita definisikan 0111. Nah, kita masukkan ke sini ke ALU, dan perubahan pada ALU cuman ini, yaitu penambahan func ini, dan juga biar masuk instruksi 12 bit tersebut.
Baik, selanjutnya kita mungkin akan membahas perubahan pada simple MIPS-nya. Simple MIPS. Nah, pada simple MIPS sendiri, perubahannya juga tidak terlalu banyak. Kita cuma merubah secara sederhana bahwa kita hanya merubah panjang dari setiap komponen-komponennya yang awalnya adalah 9 bit menjadi 12 bit, seperti ALU out kita ubah menjadi 12 bit, data RAM kita ubah menjadi 12 bit, dan berikutnya adalah rek data A, rek data B kita ubah menjadi 12 bit, dan IMX kita ubah menjadi 12 bit, dan tentunya ALU data in kita ubah menjadi 12 bit seperti yang sudah kita definisikan tadi. Dan berikutnya untuk perubahan pada simple MIP cuman seperti itu, yaitu mengubah data yang tadinya panjangnya adalah 9 bit menjadi 12 bit. Nah, berikutnya kita akan melihat pada simulasi ini. Nah, baik, pada simulasi ini, apakah kita mendapatkan nilai yang sesuai dengan penjumlahan yang sudah kita lakukan? Nah, bisa kita lihat pada output yang sudah saya highlight ini. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya sama, yaitu adalah 2. Pada operasi yang sudah kita jalankan secara manual tadinya, yang sudah kita operasikan operasi matematikanya secara manual, dan hasilnya sama, yaitu 2, maka bisa disimpulkan bahwa program yang sudah kita buat atau prosesor yang sudah kita buat ini sudah berjalan dengan baik. Baik, berikutnya kita akan menarik sebuah kesimpulan. Untuk kesimpulan dari praktikum kali ini adalah menambah lebar instruksi berarti juga menambah lebar alur data yang harus dilewati oleh instruksi tersebut. Mulai dari RAM, instruction decoder, kontrol, register bank, hingga ALU, dan juga tadi kita mengubah di immediate extent-nya supaya bisa bitnya sama dengan bit pada prosesor tersebut. Nah, saat terjadi penambahan pada lebar instruksi, maka register yang dapat ditampung oleh prosesor juga bertambah menjadi 16 register. Saat terjadi penambahan pada register instruksi, maka jumlah instruksi yang dapat dilakukan oleh prosesor juga dapat ditambah menjadi 16 instruksi. Saat terjadi penambahan pada lebar instruksi, lebar alamat, memori, dan jumlah register tidak perlu diubah asalkan pada instruksi tidak terdapat pengindeksan terhadap halaman memori register yang tidak ada seperti pada register 8 sampai 15. Baik, untuk pertanyaan pada modul ini, jelaskan bagaimana apa saja yang harus diubah karena berubah format instruksi dan penambahan fungsi ALU. Nah, sebenarnya pada pertanyaan nomor 1 ini sudah saya jelaskan untuk perubahannya di mana saja pada RAM itu. Sudah dijelaskan perubahan pada RAM itu adalah mengubah datanya menjadi 12 yang awalnya adalah 9, ya. Terus pada instruction decodernya dia harus menginputkan data 12 bit, dan akhirnya opcode-nya jadi 4 bit, dan register selanjutnya tetap yaitu 3 bit, tapi pada immediate-nya kita ubah menjadi 4 bit. Berikutnya pada rec-n, yaitu parameternya kita ubah menjadi 12 bit yang awalnya adalah 9. Terus pada box 801 yang kita ubah menjadi 12 bit juga, yaitu data-nya inputannya kita ubah menjadi 12 bit dan outputannya kita ubah menjadi 12 bit. Berikutnya pada register bank, kita cuma mengubah pada register bank itu adalah sama, yaitu inputannya juga dan outputannya, di mana kita harus register bank ini harus menerima inputan 12 bit tersebut. Nah, pada sync extend sendiri juga kita ubah, yang awalnya itu adalah panjangnya 3 bit, kita ubah menjadi 4 bit untuk in-nya, dan untuk out-nya kita ubah menjadi 12 bit supaya sama dengan panjang prosesor tersebut. Dan untuk pada ALU juga kita ubah, dari ALU kita tambahkan fungsi yang harus ada pada ALU-nya, yaitu seperti
penambahan, penjumlahan, shift, dan modulonya yang sudah kita definisikan tadi kan kita tambahkan kepada ALU, dan juga panjang data pada ALU tersebut juga kita harus buat menjadi 12 bit, ALU selnya, dan juga pada kontrol juga kita sudah ubah tadinya panjang dari opcode dan ALU sel pada kontrol juga sudah kita ubah. Jadi func pada ALU itu juga diubah menjadi 3 bit. Nah, mungkin sudah jelas dipaparkan sebelumnya bahwa perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Nah, untuk kedua, kenapa lebar data harus disamakan dengan lebar instruksi? Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan juga bahwa akan terjadi error jika panjangnya itu tidak sama. Misalkan saja jika memorinya hanya 9 bit dan sedangkan untuk sistem lainnya berukuran 12 bit. Bayangkan sync extend-nya itu hanya 9 bit seperti yang saya lakukan pada hari praktikumnya, dan yang lainnya itu adalah 12 bit. Nah, akan terjadi error karena dia hanya akan mengambil 9 bit pertama dan membuang 4 bit terakhir. Jadi tidak sama, jadi akhirnya error. Baik, pertanyaan ketiga, dengan lebar data alamat register pada versi ini, berapakah banyak register yang dapat dimiliki oleh prosesor? Nah, untuk register sendiri, prosesor ini memiliki 8 bit, di mana terdiri dari 2 register, register A dan register B, di mana masing-masing memiliki panjang 4 bit. Untuk pertanyaan keempat itu berapakah banyak instruksi yang dapat dimasukkan ke dalam memori pada prosesor ini? Nah, prosesor kita kan panjangnya 12 bit, jadi instruksi yang bisa kita masukkan itu ya 12 bit. Apa yang harus dilakukan apabila lebar alamat diubah akan menampung lebih banyak instruksi? Secara sederhana, semakin lebar bit pada alamat memori, maka semakin banyak instruksi yang dapat ditampung. Jadi, pada saat suatu prosesor melakukan perubahan format instruksi, maka dilakukan perubahan juga pada komponen yang dilakukan oleh inputan sinyal instruksi yang berubahnya pada program PC, karena di situ juga mengatur lebar alamatnya. Mungkin sekian dari pemaparan laporan modul 3 dari Praktikum Arkom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.